Halo sahabat Prima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, host dari Gria Prima, saya Aska Arifin dan saya Khair. Kali ini kita berada tepat di depan kampus Instiper ya. Nah di sini kita mau membahas sedikit tentang kos-kosan ya, kostur ya. Betul. Bukan sedikit sih, panjang kan? Nanti bakal panjang, lengkap. Panjang lengkap. Nah itu kosnya. Pas banget di depan. Pas banget di depan Instiper. Nah, kali ini kita berada tepat di depan kos eksklusif Araca Platinum, kawan-kawan. Betul sekali, teman. Nah, kos Araca Platinum ini memiliki fasad yang lumayan unik ya. Fasadnya yaitu minimalis dengan perpaduan industrial ya. Betul, kombinasi antara minimalis dengan industrial. Kita lihat di fasadnya itu ada permainan roster-rosteran dengan warna terakota teman-teman. Jadi seolah-olah warna dasar tanah liat tuh muncul di sana. Kemudian secara bentuk dia sederhana, kotak-kotak saja dan dia minimalis. Dan kemudian segi industrial itu akan lebih kelihatan. Di sini ada material comfort, teksturnya sepanjang sebesar fasadnya itu sendiri, seperti itu. Sampai ke atas kamprot ya. Betul, sampai ke atas. Dan teman-teman perlu estetikanya oke juga ya. Betul sekali. Dan teman-teman perlu ingat di sini cukup besar bangunannya. Tanahnya sendiri berada di luasnya 420 meter persegi. Jadi lebar depannya itu 10 meter dan ke belakangnya 42 meter. Makanya totalnya luasnya 420 meter persegi. Bangunan ini memiliki berapa lantai Mas Ray? Di sini ada 4 lantai. 4 lantai. Fungsional lantai 1 itu untuk area parkir. Lantai 2-nya adalah lantai 2 dan 3 itu untuk fungsional kamar kos, dan lantai 4-nya adalah fungsional untuk area rooftop. Rooftop dan santai-santai. Betul, rooftop dan santai-santai. Nanti di lantai 4 kita bisa melihat pemandangan Jogja. Betul sekali. 360 derajat. Bisa gitu ya. Oke. Nah, kita boleh masuk Kita ke area sini. Parkiran. Nah di sini disambut dengan pagar besi apa ya? Perforated. Jadi menampakkan kesan industrialnya ya. Betul. Pada bangunan ini. Dan tinggi ya teman-teman ya. Kita aja sampai enggak. Lumayan berat nih kokoh nih pagarnya. Oke, di sini ada kanopi dengan sedikit corak motif yang lumayan oke, dengan motif kayu ya. Betul. Motif kayu. Area parkir ini muat berapa Mas Khair? Wah, ini sangat luas teman-teman sekalian. Tadi kan lebar 10 kali 42 itu full parkiran. Cuman ada kamar owner, ada kamar penjaga, dan juga mungkin ada sedikit gudang teman-teman. Selebihnya untuk fungsional parkir. Untuk parkirnya sendiri dapat di angka 10 slot mobil dan juga 30 motor. Jadi sangat leluasa teman-teman. Di sini tidak ada apa namanya ya, tiang-tiang yang mengganggu sirkulasi, sehingga sangat mudah. Nggak ada juga kayak tiang di tengah misalnya, itu nggak ada tiangnya. Jadi kanan. manuver mobil itu sangat nyaman di sini. Betul sekali teman-teman. Nah di area sini juga paling kentara aspek industrialnya ya. Betul. Kita lihat di kanan ini ada terakota. Di sini juga ada apa? Permainan Acian ya ini ya. Acian yang diekspos. Betul sekali. Dan ada tali airnya. Seolah-olah ini tuh kayak beton prefab seolah-olah. Jadi per blok. Padahal mah sebenarnya dinding biasa. Cuman itu aciannya diekspos, kemudian dikasih permainan tali air saja. Dan itu sampai ke belakang sana. Jadi permainan dari depan, samping itu ditarik ke belakang semuanya seperti itu teman-teman. Dan ini plafonnya plafon upscaling. Iya. Upscaling. Upscaling kalau ini. Dikasih lampu LED jadi mempercantik ruangan ini. Siap, seperti itu. Ruang parkir nih. Iya. Dan di sini teman-teman, ketika lampunya itu dimatikan misalnya, itu sudah cukup pencahayaannya karena cahaya di depan sudah cukup besar sekali area depan tadi. Kemudian setiap beberapa bagian 1, 2, 3 dan seterusnya itu ada cahaya yang masuk dari celah-celah void daripada lantai 2-nya dan nanti menerus ke lantai paling atas seperti itu. Bahkan sampai belakang pun sebenarnya kalau misalnya lampu dimatikan itu sudah cukup untuk area parkir ini sendiri. Ini ya ada. Betul. Kalau kita lihat di sini dia sampai ke atas ini sebenarnya Mas Aska. Iya. Jadi walaupun dimatikan lampunya tetap terang ya? Iya, ketika siang hari. Betul, nggak perlu pakai lampu sebenarnya karena kebutuhan konten ya biar lebih menarik dong pastinya. Jadi
Jadi sementara kita nyalakan dulu, nanti kita matikan ketika sudah selesai. Efisiensi ya nanti. Betul. Dan kalau menuju akses lantai 2-nya dari mana ya Mas Aska ya? Jadi sebenarnya di lantai 1 ini ada 2 akses ya untuk ke lantai 2. Yang pertama di sana nih. Agak depan ya berarti. Ini di depan. Ada resepsionisnya juga di sini. Jadi kita masuk nanti disambut resepsionis di sini. Kemudian juga ada di sana akses untuk masuknya. Berarti ada 2 akses Iya. teman-teman. Kalau ini agak kecil ya Iya. aksesnya. Kalau yang sana agak besar. Mungkin kita lewat yang sana aja. Oh, boleh lewat sana aja. Karena previewnya lebih Menarik. menarik. Dan mungkin di sini dibedakan ya teman-teman ya. Jadi untuk yang depan mungkin bagi pengguna yang tidak membawa kendaraan sehingga dari ojek online itu turun dari depan bangunan langsung naik lewat tangga depan. Kemudian yang membawa kendaraan yang taruhnya di belakang itu bisa lewat tangga yang ada di belakang seperti itu. Ya. Coba kita cek ya Mas Aska ya. Oh di sini juga ada keran ini setiap antara kolom ini ya. Mungkin untuk apa ya? Ini mobil. Siram. Kayaknya enggak deh kalau itu mobil. Mungkin siram-siram saja beberapa kali kotor barangkali. Jadi seperti itu. Di sini juga nggak lupa ya. Iya. Ada drainase. Drainase. Tidak lupa kita buatkan drainase. Jadi kalau ada air tidak akan banjir ya. Betul, tidak akan bengenang karena semua akan dialirkan ke depan semuanya. Karena di sini poin tadi teman-teman. Ada resapannya juga. Betul. Jadi air hujannya kan ke sini. Air hujan pasti ke sini dan airnya pasti semuanya akan melewati drainase ini dan dibuang ke area resapan seperti itu. Jadi aspek-aspek penting seperti ini jangan sampai terlewat ya kawan-kawan. Nah ini udah di ujung parkiran ya. Iya. Kita mungkin naik ke atas saja ya. Betul sekali, kita akan naik ke lantai 2-nya melewati tangga. Ternyata kalau lihat di gambar, di lantai 1 ini juga ada groundbacknya mas. Oh iya. Jadi nggak cuma ada torrent. Jadi kalau misalnya air sumurnya mungkin Ada kendala, torrentnya habis, kita ada air pump dan nanti disimpan di ground tank. Di sini lokasi. pemanfaatan area bawah tangga teman-teman. Beberapa kali kita merancangnya untuk fungsional area gudang, tapi di sini kita fungsikan untuk area ground tanknya atau ground water tanknya seperti itu. Nah kalau dari aksesnya ya, ini cukup lebar ya mas Air. Betul. Kira-kira bisa 2 orang papasan lewat ya. Betul, nggak tabrakan seperti itu. Tabrakan. Dan termasuk nyaman ya Mas Aska ya, karena Iya. di sini dia menggunakan trapnya 30 cm, lebar anak tangga, dan tinggi anak tangganya itu 15 cm. Itu angka yang optimal dan nyaman menggunakan tangga seperti itu. Di sampingnya ada aksesoris railing, plus ada handle kayu sehingga pegangannya cukup enak ya. Nggak yang dingin besi gitu, karena dia menggunakan handle kayu sehingga enak ya, nyaman. Kalau dingin kan sifatmu. Sifat siapa tuh? Nah di sini karena ketinggiannya nggak terlalu tinggi ya untuk trap tangganya, Betul. jadi kita nyaman ya untuk naik, Betul naik sekali. dan turunnya. Di seperti itu. Kemudian di sebelah sini, sisi yang sini, kita gunakan bata tempel lagi ya Mas Air. Betul. Karena memang perlu untuk menampilkan aksen-aksen industrial ya. Di tangga ini Seperti yang di setiap tadi bagian depan itu ada bata tempel, ditarik ke belakang juga di bagian dinding dari tangganya itu sendiri. Kalau kita lihat juga selain ada bata tempel, di sini ada LED step. tambahan, betul. Jadi ada tambahan lampu untuk ketika malam hari dan seterusnya lebih nyaman, lebih enak, lebih terlihat juga tangganya. Dan juga di sini ada saklar-saklar untuk menyalamatikan area lampu, dan di sini bisa dimatikan lewat lantai 1 atau dimatikan lewat lantai 2. Oke. Itu. Dan di belakang sana teman-teman bisa dilihat di belakang itu ada permainan roster. Itu fungsinya adalah untuk mengalirkan aliran udara sekaligus untuk pencahayaan, sehingga seolah-olah ada bias-bias cahaya yang masuk seperti itu, sehingga area tangga ini tidak gelap ketika siang hari seperti itu. Dan Hemat listrik ya. betul, dan kalau udaranya cukup kerasa ya, mungkin di lantai 2 atau 3 nanti sangat kerasa seperti itu. Kita Mas Aska Oke, kita naik ya. naik ke lantai 2. Pegangan Mas Aska mungkin. Takut jatuh. Betul sekali. Nah, seperti yang tadi dibilang, jadi memang saklarnya ini
double ya. Double. Jadi dari atas bisa diakses, dari bawah dan dari bawah juga bisa diakses. Betul sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke area lantai 2 dan disebut dengan area sirkulasi horizontal, yaitu koridor. Dan di sini sistemnya menggunakan sharing koridor, sehingga kanan kiri kamar, tengahnya ada koridornya seperti itu teman-teman. Dan banyak orang yang bilang kalau misalnya koridor yang panjang dengan ukuran 1,2 itu katanya gelap. Kalau Mas Aska lihat nih, apakah gelap? Kamu yang gelap. Enggak sama sekali. Jadi di sini 1,2 walaupun kita matikan teman-teman, itu enggak, karena di belakang dan di depan itu ada kaca yang super besar, hampir full floor to ceiling sebenarnya. Jadi full ya, hampir full. Jadi Dan di sini di area tangga ini ada rosternya. ya betul. Jadi pencahayaannya juga optimal sih. Selain dari depan dan belakang, dari samping juga ada seperti itu. Jadi nggak gelap. Jadi kalau misal kita bisa mengolahnya dengan baik, maka area koridor walaupun panjang banget, hampir 40 meter, mungkin 30 sekian meter, itu tidak gelap sama sekali. Dan ditambah juga mungkin permainan lampu yang cukup menarik ya teman-teman. Di sini ada selain lampu utamanya juga ada lampu LED-nya sepanjang koridor Dari depan ke belakang. betul. Jadi memberikan ambience yang cukup menarik dan berbeda pastinya. Dan teman-teman perlu diingat juga area koridor ini tambah setiap pintunya di atasnya ada jendela woven kaca, sehingga sedikit menambahkan cahaya dari luar ditarik ke dalam setiap kamar kosnya, juga ditarik ke dalam area koridornya. Jadi dia mendapat supply walaupun cahaya walaupun nggak sebanyak yang dibayangkan ya, tapi membantu lah setidaknya seperti itu teman-teman. Oh, di lantai 2 ini ada 16 kamar teman-teman, dan lantai 3 juga ada 16 kamar, sehingga total kamarnya 32, plus ada 2 kamar di bawah, jadi totalnya 34 ya teman-teman, diralat di dewa tadi seperti itu. Oke. Koridornya cukup nyaman ya Mas Amir. Kita berdua Kita berdua bisa jalan dengan nyaman. betul sekali. Walaupun saya badannya agak besar. Iya, saya juga agak sedikit kecil. Oke, dan kita menuju ke area depan ya Mas Aska ya. Di depan ada apa? Tuh, mungkin kita masuk ke kamarnya ya. Oh boleh. Kamar nomor berapa Mas Aska? Nomor 204. 204. Nah, kita bahas di sini sedikit nih tentang pintunya. Kita menggunakan kayu solid ya, jati. Kemudian kusennya menggunakan aluminium. Berapa lebarnya Mas Aska ini? Ini lebarnya 90 cm ya? 90 cm. Tingginya berapa ya? 210. 210 biasanya, ketambahan 40 cm jadi 250 ketinggian dari pintu bawah sampai. Oke, kita masuk ke dalamnya. Nah, kita berada di kamar dengan luasan berapa ini Mas Fai? 4 kali 4 meter, 16 meter persegi. Cukup lengkap ya di dalamnya. Iya betul, cukup lengkap. Pas ini ada ranjangnya. Betul. Jelas sekali. Prinsipnya adalah kamar kos itu ada beberapa item yang harus banget diperhatikan. Pertama adalah bed. Ini sangat besar, ukurannya berapa Mas Aska? 180 ya? Ya. 180 kali 200. Ini queen ya? Iya betul. Kalau cukup lah ya untuk berdua. Iya, sangat cukup. Bukan cukup lagi, sangat cukup. Iya. Nyaman seperti itu. Dan bed ada di sebelah sini teman-teman, ada lemari yang cukup besar juga. Dia kayaknya juga 120 cm ini lebarnya, dan dalamnya cukup lengkap ya teman-teman. Bisa kita buka, mungkin ada kompartemen yang banyak, jadi bisa kita manfaatkan untuk penempatan baju selebihnya seperti itu. Dan di sini ada cermin yang cukup besar teman-teman, full body ya teman-teman ya. Di sini sampai pintunya lemari itu cermin. Jadi kalau buat apalagi yang cewek mungkin ya, kalau misalnya lagi rias dan seterusnya itu bisa full. Jadi keluar dari kamar mandi langsung OOTD. lihat cermin. Betul, keluar dari kamar mandi langsung lihat ke cermin seperti itu. Ya, sampingnya lemari itu ada meja belajar yang sangat panjang ya Mas Aska ya. Iya. Dari sini sampai ujung dinding seperti itu. Jadi sangat leluasa, teman-teman barangnya banyak. Mungkin soal membaca, bukunya banyak sekali, itu bisa ditaruh di sini. Mungkin juga ada laptopnya, ada banyak juga laptopnya satu. Mungkin ada Training ya. Buat training. Pakai lens aktif. Betul. Betul. Ada ambalan-ambalan juga, stop kontak untuk fungsional ketika butuh charger dan sebagainya.
seperti itu. Sebenarnya di ranjangnya sendiri ini juga ada ambalan-ambalannya ini. Oh iya, ada rak-raknya ya. Kita naruh barang-barang tambahan. Mungkin Underwear, barang pribadi. itu kaos Taruh kaki, sepatu mungkin bisa dimanfaatkan teman. Di sana juga ada di sebelah Ya. kanan atau sebelah sampingnya seperti itu. Dan nggak lupa di sini ada untuk menempatkan HP ketika mau tidur misalnya, taruh di Atau biasanya lampu tidur. betul lampu Lampu tidur tidur kita taruh di situ. seperti itu. Kalau kita lihat nih lampunya kebanyakan kita menggunakan warm light juga ya di situ. Betul, lampu-lampu yang hangat ya, warnanya bukan warna yang putih atau bahkan biru, tapi di sini menggunakan warna-warna yang warm, jadi hangat untuk sebuah kamar. Dan di setiap kamar kita ada balkonnya. Betul sekali Mas Aska. Dan ternyata Kita cukup ya berdua ya. Saya kira nggak cukup loh tadi. Iya. Kayak kelihatan kecil dari dalamnya, ternyata pas kita berdua Iya. sih nyaman juga ternyata. Nyaman. Ya. Mungkin nih view-nya kurang tinggi ya kalau Lantai bisa 3 lebih menarik. Dan karena cuaca cukup terik ya teman-teman, jadi sedikit panas di sini, kita langsung masuk aja Mas Aska ke dalam area kamar lagi. Panas Di tuh ya. sini ada yang belum dibahas, kamar mandinya Mas. Ya. Kamar mandinya ternyata cukup luas dengan keramik dinding ya. Keramik dinding. Keramik dindingnya sampai ke atas plafon. dan plafonnya pakai PVC ya. PVC betul. Di sini juga ada water heater Ariston, dan faucetnya kita menggunakan American Standard. Tidak lupa di sini ada coakan ya. Kita untuk menaruh barang-barang, sabun, barang-barang kita mungkin kita pakai kalung atau jam, kita taruh dulu di sini. Dan di sini juga ada gantungan untuk anduk dan lain sebagainya. Kita bajunya taruh di sini. Betul sekali, dengan ukuran 1,5 kali 2 meter itu sangat cukup dan sangat luas untuk kita manfaatkan sebagai area kamar mandinya. Ada klosetnya, ada shower, pakainya rain shower ya Mas Aska ya. Rain shower. Jadi lebih nyaman ketika mandi seperti itu. Kita lanjut kemana ini? Ke area komunalnya Mas Aska. Oke. Tapi ini kita melihat kamar yang koridor sebelah. Oh boleh. Koridor sebelah kan sama ini koridornya satu. Kamar yang berseberangan. Kamar yang berseberangan. Betul. Dan ternyata di sini Ya mirip ya, sama. modulnya sama teman-teman. Jadi memang dia tipikal kamarnya yang sebelah di mirror ke sini seperti itu. Dengan Balkonnya isian juga yang sama ya. sama ya. Balkon, ada kamar mandi, semua ada lengkap. Ukuran kamar mandi 1,5 kali 2 meter. Jadi sangat cukup. Sama ya, Sama. untuk layoutnya sama dan interiornya pun sama. Nah ini akses juga ya, akses tangga selain Tangga yang dari depan tadi ya Mas Aska ya? yang di bawah. Oke, lewat ketemunya sini ternyata. Kita ke area dapur nih, area komunal yang bisa dipakai untuk semua penghuni kos di sini. Betul. Dengan leluasa, ada meja dapur agak panjang, cuma 3 meteran lebih. Bawahnya ada kabinet-kabinet. Pastinya untuk area tabung gasnya dan seterusnya. Ada untuk penempatan piring-piring dan seterusnya. Dan ternyata nggak cuma di bawah, di atas juga ada kabinet di atas yang bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan-penyimpanan. Bisa Betul. buat nyimpen macam-macam ini Mas Rayo. Betul. Kelihatannya kok nggak punya ini ya, nggak punya pegangan ya Mas Aska ya. Nah ini ya unik sistemnya. dari bawah, Betul. Sistemnya cowok di bawah. di bawah dan soft closing. Iya, menarik. Jadi dia secara lembut untuk tutupannya. Kalau yang bawah dia coknya di atas. Jadi seolah-olah nggak ada pegangannya seolah-olah. Gitu. Dan Jadi bersih ya. dia bersih clean gitu loh. Jadi buat referensi ini kalau yang mau buat interior. Oke, betul sekali. Kabinet untuk dapur. Dan di sini ada jendela yang besar. Tadi yang disampaikan di awal di tengah-tengah tadi bahwa di depan ada jendela kaca yang besar dan di belakang juga jendela kaca yang besar, hampir floor to ceiling sehingga bisa menyuplai cahaya masuk ke area koridornya, teman-teman. Oke. Sini ada kompor dan juga cooker hoodnya. Oke. Untuk masak kita ada kitchen sink juga Ya. untuk nyuci. Ya, dan di sini ada kulkas besar teman-teman. Untuk fasilitas
kosnya itu sendiri, ada dispenser juga. Oke teman-teman, kita menuju ke area ruang tamunya, area santainya. Ternyata ada Pak Afan. Selamat pagi Pak Afan. Luar biasa. Teman-teman, kita lihat ke sana teman-teman. Ini tuh kita ngeliat ke sana tuh beneran ada kampus deh teman-teman. Bukan gimmick ya. Ini bukan gimmick, tapi beneran ada kampus. Jadi di depan kampus pas. Kalau orang review lain mungkin dekat dengan kampus, padahal masih berapa kilo. Dan ini bener-bener dari sana bisa kampus ke sini, yang sini bisa ngeliat ke sini. Betul. Jadi ini kosnya emang bukan gimmick, depan kampus. Tapi memang beneran depanan antara kampus dan kosnya. Yuk kita naik ke lantai 3. Lantai 3. Loh, kalau kita tiba-tiba di sini, perasaan tadi nggak di sini? kamu pakai Hiroisin aja. Oh ya. Ya langsung berubah, pindah ke sini teman-teman. Ya karena kosnya sangat luas ya. Kita jadi bisa teleportasi kemana-mana. Betul. Dan kita melewati tangga yang ada di tengah, tangga utama ya teman-teman. Kalau lihat sih looknya oke banget nih. Wah, enak ya, banget sih. Ini tuh Luar cocok biasa. buat fotografi. Iya betul. Malah kayak bukan kayak kos-kosan ya, kayak kafe-kafe, restoran gitu, seolah-olah ambience-nya menggunakan lampu-lampu gantung, kemudian bata tempel. Warna terakotanya sangat keluar ya teman-teman. Rosternya juga full dia, tanpa ada sama sekali yang beda warna gitu, semuanya itu warna seperti itu. Dan kita masuk ke area lantai 3 sama persis dengan lantai 2. Ini hanya diduplikasi saja, jadi Layoutnya sama. layoutnya sama. Jadi kalau misalnya sekilas, loh kok sama? Ya, ini sebenarnya beda. Lantai 3, 10 dan seterusnya. Jadi menandakan bahwa memang di sini kita di lantai 3. Begitu Mas Aska? Sama ya untuk koridornya. Sama Depan belakang ada jendela besar. Hampir full. Iya, kalau siang hari kita nggak perlu nyalain. Itu karena supply-nya cukup teman-teman sekalian. Kita menuju ke area depan ya. Tadi kalau di lantai 2 tuh ada pantry, dapur, sama Lantai 3 juga sama. iya, ada ruang tamu juga ya, ada ruang santainya juga ternyata. Nah, kalau kita mau ke rooftop, Iya. lewatnya bukan tangga yang situ, Oh beda. tapi tangga yang depan. Oh kembali lagi sini kita teman-teman. Oke. Kita kembali ke sini. Langsung mau naik aja atau sedikit bahas yang bagian sini Mas Aska mungkin? Ini mungkin coba sedikit lihat di sini. Lebih tinggi ya, kampusnya terlihat lebih tinggi. Karena kita sekarang berada di lantai 3. Ada 3 ya. Oke. Semakin kelihatan. Sama ya, untuk layoutnya, jendelanya ada di sini. Jadi masak pasti terang, nggak mungkin gelap. Jadi nggak mungkin gosong ya terusnya Mas Aska ya. Lagi goreng apa gitu nggak mungkin gosong. Gitu teman belum di install, jadi mungkin masih ada pembersihan mungkin ya. Cooker hoodnya lebih beda nih. Betul. Ada sedikit perbedaan. Oke. Mungkin kita langsung lihat ke rooftop ya. Boleh teman-teman. Kita Tapi sebenarnya di sini ada balkon sih. Mau coba lihat ke sini. boleh. Dengan pintu full kaca ya. Betul sekali. Kita coba lihat di sini kalau misalnya mau santai-santai, lihat pemandangan enak juga di sini. Sebenarnya tinggal dikasih kursi ya, Betul. kursi tinggi gitu ya. Dan kayak gini safety ya teman-teman ya. Kita nggak mungkin kayak dengan mudahnya lompat. Maksudnya tuh minimal ketinggian railing itu sebenarnya di angka 120 kalau misal di bangunan tinggi. Itu secara persyaratan keselamatan seperti itu. Apalagi di bangunan yang lebih dari 4 lantai ya. Ini bangunan di lantai 3 ya kita itu masih cukup nyaman dan aman seharusnya. Kalau saya sih tinggal kepala doang ya. Berapa sih tingginya? Yuk kita masuk lagi. Oh di sini ada lampu ini, lampu tempel juga ya. Lampu taman. Lampu taman. Tapi ini bukan di taman. Kita menuju ke Rooftop. lantai rooftopnya menggunakan tangga yang ada di depan. Oke. Cheers. Mari kita naik. Ada rooftopnya ternyata Mas Aska ya. Ya. Di sini kita disambut Ruangnya luas banget ternyata. PVC motif kayu ya ini. Betul, dan ternyata ruangannya luas guys.
tidak kecil, ini ruangannya luas. Dibuat seperti aula ya ini Mas Khair ya? Ya, ini kalau buat rapat, buat kerja kelompok, buat apa sangat nyaman seharusnya. Dan mungkin nanti bisa ditambahkan, bisa jadi kipas atau AC teman-teman, karena instalasinya udah disiapkan sebenarnya. Ini ada instalasi untuk pemasangan kipas atau AC. Oke. Jadi biar lebih nyaman lagi secara penggunaannya seperti itu. Dan di sini rooftopnya indoor. Di belakang, di depan itu ada rooftop yang outdoor. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir kita bisa buat cafe di sini. oh iya sih ini. Kita ke area outdoor nih. Betul sekali. Rooftop Araca Platinum. Luar biasa. Kita lihat pemandangan Jogja dari sini. Sangat lega teman-teman. Di belakang kita ada kampus Instevert yang bener-bener depan-depanan kita. Di belakang samping itu ada arah utara. Jadi ada Merapi, tapi sayangnya kok tidak kelihatan ya Mas Aska ya. Lagi berawan. Iya, kalau kelihatan luar biasa gagahnya Merapi, bisa kita lihat di sini dan luasa ya teman-teman. Biasanya kelihatan sih kalau pagi-pagi. Betul. Mungkin agak sedikit mendung ya teman-teman. Jadi sana arah Merapi. Nah, sedangkan arah selatan itu adalah arah kota Yogyakarta. Coba kita mengarah ke selatan teman-teman. Jadi bisa dikatakan di area rooftop ini kita bisa melihat Jogja hampir 360 derajat. Hanya bagian barat saja yang tidak terlihat teman-teman ya. Sebenarnya kelihatan, kita ngeliat dari sini. Ya dari sini ya. Harus begini ya tapi ya. Oh enggak apa-apa, enggak ada masalah. 160 derajat kurang dikit. Kurang dikit. Nah, ada pesawat tuh baru lewat. Ah itu tuh landing. Kok landing sih? Apa take off? Beneran landing nggak sih? Take off kan naik dia. Iya itu tadi. Oh landing ya? Landing. Oh landing. Take off. Take off dong. Kelihatan nggak? Kita bisa memantau Jogja dari sini teman-teman. Mungkin kalau ada yang hobi mencari bulan, bisa pakai teleskop teman-teman. Diteropong ke atas, mungkin lo ya. Suka dengan mencari hilal misalnya, bulan Ramadan dan seterusnya, itu cukup menarik ya. Jadi bisa diarahkan ke langit-langit sini seperti itu. Oke, di sini juga disediakan kursi, meja. Kita bersantai di sini. Ada area colokan juga mungkin. Tapi sebenarnya nggak lupa juga kita sediakan saluran. Kalau misalnya lihat dari sini kan mesti ada tampias ya. Betul, pasti. Nah, kita ketika hujan lebat juga di sini. Oh ini ya? Iya. Ini dibuat miring, miring ke depan, kemudian airnya dialirkan ke sana. Berarti semua air itu akan lari ke sini, dan dari sini akan ke sana ya? Oh ke sana. Yeah. Ada floor drainnya teman-teman di sana. Ada buangan airnya di sana. Betul, ada buangannya ya. Oke, menarik. Menarik. Di sini kanopinya, atapnya ini pakai plafon PVC juga ya. PVC motif kayu ya, Saska ya. Oke. Cukup oke. Lega. Tadi kita kira cuma dalamnya aja yang luas, ternyata sini juga luas teman-teman ya. Jadi bisa berkata-kata melihat pemandangan yang indah di Jogja dari rooftop ini. Betul. Kalau malam mungkin malam tahun baru misalnya itu bisa melihat suasana langit-langit kan banyak kembang api, itu bisa dilihat dari sini teman-teman ya. Oke, kita masuk lagi Mas Aska. Ada apa di dalam selain area untuk mungkin acara-acara seperti itu? Ada apa lagi ya di sini ya? Ada, sebenarnya di sini ada akses untuk ke atap ya. Oh iya, ada pintu teman-teman. Nah di sini di rooftop ini juga ada akses ke belakang. Betul. Untuk apa ya sebenarnya Mas Aska di sini? Nah di sini untuk maintenance. Oh maintenance. Untuk penempatan apa ya? Di sini ada water tank ya. Ada 4 toren. 1, 2, 3, 4. Dan di setiap ini ada jet pump nih. Jadi memang area di sini diperuntukkan untuk perbaikan ya, servis, perbaikan servis, baik atapnya mungkin dan lain sebagainya ya. Jadi memang diperhatikan juga ya untuk akses-akses seperti ini. Misalnya kabel-kabel tuh, antena-antena kan juga perlu ya. Kalau atapnya pakai apa ini Mas Aska? Oh iya,
Untuk atapnya ini menggunakan galvalum pasir. Oh. Galvalum pasir. Jadi kalau hujan tuh ada redamannya sedikit ya. Jadi tidak terlalu pising ke bawah. Dan dia ditampung sementara oleh adanya palang dat beton dan nanti dialirkan lewat saf-saf plumbing yang sudah dirancang seperti itu. Sehingga air dari air dari atap, air hujan dari atap itu tidak akan menggenang, tidak akan banjir dan juga tidak akan lari ke tetangga kanan kirinya seperti itu. Nah, alhamdulillah kawan-kawan, kita sudah di ujung acara, ujung sesi dari review kos 4 lantai, kos eksklusif Araja Platinum. Letaknya tepat di depan kampus Instiper persis. Betul. Dan dia total kamarnya ada 32 kamar kos. Jadi teman-teman bisa kalau misal minat dan tertarik bisa langsung hubungi admin nanti kalau misal mau kos di sini. Oke, bagi teman-teman, kawan-kawan Gria Prima semua yang ingin membangun kos area Yogyakarta dan sekitarnya, Solo Raya, dan juga mungkin di Jakarta dan Surabaya, bisa hubungi kami, Gria Prima, mitra pembangunan terpercaya. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait kos ini, review kos ini, bisa tanyakan kepada kami. Feel free ya untuk kita sharing bersama di kolom komentar. Ya, gitu. Mungkin cukup sekian review dari kami. Saya Aska dan Saya Khair. Undur diri. Sampai jumpa di review berikutnya. Assalamualaikum. Gria Prima, mitra pembangunan terpercaya.